Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di bulan Syawal hari yang ke-6. Alhamdulillah hari ke-6 ini kita berarti hari kita Senin ya. Senin itu hari ke-6. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Orang mudik juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada terasa halangan apapun, dan menurut saya juga mudik kali ini lancar meskipun setelah 2 tahun tertahan oleh pandemi. Ya wajar lah kalau ada kemacetan terutama di penyeberangan, tapi alhamdulillah lancar. Saya sendiri juga sedang mudik di Lamongan di rumah ibunda saya. Alhamdulillah sebentar lagi kita juga mungkin sebagian sudah sambil menikmati kupat ya, tapi kalau saya juga bawa kupat ini. Jawa Kupat, ketupat. Ya, isinya ketupat ini biasanya ya beras ya kayak lontong gitu ya. Kenapa disebut ketupat atau kupat orang Jawa? Makanya lebaran ini disebut lebaran kupatan atau orang bilang kafatan. Nah, kenapa disebut kafatan? Ya, karena mungkin ya setelah puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, Nabi menganjurkan jeda sehari untuk hari raya, lalu setelah itu ada puasa selama 6 hari namanya puasa Syawal. Nah, ini dalam hadis disebutkan sebagai puasa yang ukurannya hampir sama dengan puasa selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya 30 hari Ramadan itu per Ramadan per 1 itu misalnya dihitung 10 berarti ya sekitar 300. Nah 6 juga dikasih misalnya dengan angka 10 juga maka 360 mungkin seperti itu wallahu alam ya, tapi yang jelas Rasulullah menyatakan seperti puasa selama setahun. Nah, apakah dulur-dulur sedang puasa? Nah, ini ujian berat memang. Kenapa? Karena biasanya kita kan ya pas Syawal itu ya pas reuni, pas kumpul-kumpul, pas silaturahmi dan lain sebagainya, sehingga ini membutuhkan satu niat yang luar biasa kuat dan effort yang juga tinggi. Nah, di luar itu dulur, kalau kita lihat kembali ya dulur, lebaran ini menyisakan apa buat kita? Kalau misalnya lebaran ini hasil dari Ramadan kemarin, kemudian kita sudah lapang dada seperti bahasan kita pekan lalu ya, tentang apa hasil puasa. Sekarang kita apa hasil lebaran kita? Kita jujur aja, ketika kemarin kita pulang, lebih banyak benar-benar kita ingin bersilaturahmi, kemudian saling bersalam-salaman, kemudian saling memaafkan, saling menghilangkan dendam. Seberapa banyak kita juga kemudian diiringi oleh gangguan. Gangguan apa? Gangguan pamer. Pamer baju, apalagi pamer pasangan, pamer kendaraan, pamer rumah bahkan. Bahkan mungkin sekedar cuma pamer apa ini? Toples dan suguhan. Nah, ayo silaturahmi kita jangan diganggu oleh pamer-pamer itu. Kenapa? Saya barusan ada cerita. Saya barusan dikunjungi oleh seorang teman waktu aliyah saya dulu. Nah, dia mengatakan gini, ya Gus, tadi saya ketemu, ya seru lah intinya ketemu. Terus dia bilang, gimana reuni tahun ini? Nggak ada Gus, ya ada tapi sedikit yang datang. Kenapa sih kok begitu susah datang itu gitu? Kayaknya mungkin ada yang minder juga. Saya punya teman, ada teman tetangga desa yang dulu satu kelas juga sama saya. Nah itu saya tanya, gimana keadaannya si ini gitu, si Fulan. Gus dia bilang kalau mau ketemu itu minder. Minder katanya. Loh kenapa minder? Kita kan nggak ngapa-ngapain, nggak kenapa. Ya mungkin kita nggak kenapa-kenapa, tapi dia sendiri yang minder gitu ya. Dia sendiri yang merasa inferior gitu. Nah harusnya kita juga menciptakan satu suasana ketika silaturahmi lebaran itu jauh dari orang yang kemudian minder. Bagaimana? Ya kita harus tampil biasa, kita harus tampil humble, kita harus tampil tidak terlalu menonjolkan kelebihan kita, terutama dalam hal materi dulur. Iya, mungkin kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak ada niat untuk pamer tetapi ada orang lain yang kadang merasa inferior dulur. Nah itu yang kemudian bisa jadi kadang kalau reuni pertama itu kadang ramai, tapi nanti reuni kedua, ketiga itu nanti sudah jadi agak ini lagi. Kenapa? Karena banyak yang tidak hadir. Lama-lama makin tidak hadir. Kenapa? Karena
Ya itu tadi, minder. Aku gak duwe mobil ya gitu. Orang sekarang kalau pada saat datang ke reuni terus nggak punya mobil, itu kadang padahal tidak apa-apa. Nah bagaimana kita sekarang? Ayo kita hindari pamer tadi itu lur. Hindari malah kemudian ingin menunjukkan apa keberhasilan dan sebagainya. Karena banyak saudara-saudara kita, teman-teman sekelas kita, teman sekolahan kita yang mungkin kurang beruntung. Atau mungkin bukan kurang beruntung istilahnya ya. Yang mungkin diberi Allah rezeki tidak sebanyak yang sampean punya. Atau tidak seberhasil dari sisi materi seperti yang kita punya. Dan itu kemudian menjadikan faktor di mana seseorang merasa inferior, merasa minder. Sehingga ini tergantung sikap kita. Maka sikap untuk mendahului, nyapa, untuk kemudian tidak terlalu menunjukkan kesuksesan, ini penting pada saat kita pembicaraan-pembicaraan ketemu dengan teman-teman lama. Terkait apa? Syawal itu dulur bukan ajang pamer. Syawal itu bukan ajang untuk menunjukkan siapa aku. Tapi Syawal justru adalah menunjukkan humble-nya kita, haunannya kita, rendah hatinya kita, bersihnya jiwa kita setelah dibersihkan selama 30 hari atau 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Jadi kalau pertanyaannya adalah apa makna dari kupatan? Ini kafatan, kesempurnaan. Setelah puasa selama 30 hari atau 29 hari sebulan penuh, ditambah dengan puasa lagi, puasa sunnah 6 hari, besok Senin kita akan kafatan. Ini harusnya pada saat itu kita sudah mulai itu punya semacam kelebihan-kelebihan sikap yang dulu tidak kita punya. Sikap-sikap positif tentunya. Gitu loh. Sehingga itu dari sisi kenapa kita penting untuk menjaga rasa, menjaga sikap dan sebagainya. Kalau misalnya di dalam haji itu kan ada tidak boleh berdebat, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh memaki, mengumpat, karena itu bisa merusak kemabruran haji. Maka di Syawal ini juga begitu. Kita harus benar-benar mampu menahan keinginan, dorongan-dorongan untuk sombong, pamer, ujub, riya dan lain sebagainya. Itu kan itu bisa merusak pahala atau nilai silaturahmi kita. Ya dulu ya. Jadi berkaca dari teman saya yang tadi merasa minder tadi, saya berarti berarti kalau gitu kadang kita tidak berniat untuk pamer, kadang kita tidak berniat untuk menyombongkan diri, tapi pembawaan kita yang kemudian mungkin berlebihan dan lain sebagainya. Mulai dari pakaian mungkin, mulai dari mobil kita, kendaraan kita, yang kemudian dia datang dengan segala macam kesederhanaannya. Meskipun, bagaimana cara menghilangkan itu? Ya kita harus mulai menyapa, kita tidak terlalu menunjukkan kesuksesan, supaya ada balancing lah. Kalau kemudian dia nanti ditanya, kamu kerjaannya apa gitu kan? Saya buruh tani. Nah kita kemudian kalau di mana, kerjaanmu apa? Saya juga sama, saya juga buruh. Meskipun sama direktur. Tapi kan direktur juga sama, buruhnya komisaris tuh gitu. Jadi supaya perimbangan ini penting. Dulur, makanya kemarin itu sebelum lebaran kami tuh ngasih siaran ke seluruh jamaah untuk tidak berlebihan di dalam bersolek, terutama bersolek rumah segala macam. Oke lah kalau sekedar merapikan, sekedar membersihkan untuk menyambut Syawal, enggak apa-apa. Tapi kalau sampai ganti ini sehingga kemudian tampak luar biasa mewah dan sebagainya, di mana mungkin tetangga kita tidak mampu sekedar beli jajanan saja. Nah ini yang harus kita tenggang rasa menjaga. Yang kedua dulur, kali ini saya ingin juga ngajak memaknai lebaran itu sebagai apa sih? Kalau kafatan kita selama kemarin sebulan penuh nunggu datangnya Syawal, nunggu datangnya hilal bulan tanggal 1 bulan Syawal. Ada semacam yang tertahan di sini. Semacam nafsu yang terpenjarakan, keinginan yang kemudian tertahan. Begitu sudah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita sedang di jalan, apalagi kita sedang di perantauan, rasanya itu nangis bener itu. Apalagi perantauan tidak bisa pulang, nangis wis.
Kenapa? Karena ada kerinduan yang begitu mendalam ke kampung halaman. Ada semacam kerinduan terhadap keluarga kita yang sedang nunggu kita. Fenomena ini dulur, saya ambil, saya tarik untuk menjadikan ibroh hidup kita. Hidup kita di dunia ini sesuai surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu zat yang menciptakan, alladzi khalaqal mauta, yang menjadikan mati dan hidup manusia itu liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi hidup kita di sini ini ujian. Ujian, malah dalam salah satu hadis disebut ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia itu adalah penjara untuk orang-orang beriman. Puasa selama 30 hari kemarin, Ramadan, itu seperti penjara. Lalu kemudian kemerdekaannya, lepas dari penjaranya, atau lebaran hari rayanya adalah bulan Syawal. Kita hidup di dunia ini sebagai orang beriman, dikekang nafsu kita. Dikekang. Ya toh? Banyak hal-hal yang sifatnya aturan Allah yang melarang kita untuk berlebihan. Kita tidak ada haram, ada halal, ada ini. Itu aturan-aturan Allah yang memenjarakan nafsu. Nah, orang-orang beriman itu selalu merindukan lebarannya. Lebaran hidup ini adalah ketika kita meninggal dan dipanggil Allah dengan kalimat, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Gitu, dipanggil. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang tidak gerangsang, tidak kemerungsung, tidak rakus ketika di dunia. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemarilah kata Allah. Kemarilah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, kepada penciptamu, wahai nafsu-nafsu yang mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kemarilah kata Tuhan. Kemarilah berlebaran bersama. Dengan apa? Engkau ridho dan aku pun ridho, kata Allah. Radiyatan mardiyah. Hatimu ridho terhadap segala perintah dan laranganku dulu. Gitu, ketika di dunia. Tidak pernah mengeluh, selalu mutmainnah. Dan aku pun kemudian ridho kepadamu. Wahai nafsu-nafsu yang mutmainnah. Fadkhuli, masuklah ke dalam hamba-hambaku yang telah menunggu. Wadkhuli jannati. Jadi dipanggil untuk ke kampung halaman tuh. Jadi ahli keluarganya orang beriman adalah para rasul, para nabi. Kalau kita misalnya di perantauan, pulang kan kepingin ketemu bapak ibu kita. Nah kita juga begitu. Di dunia ini ingin ketemu bapak kita. Siapa? Nabi Adam. Siapa? Ibu Hawa. Dan siapa saudara-saudara kita? Saudara orang-orang beriman adalah para nabi, para rasul, para mujahid yang sudah terlebih dahulu menunggu di kampung halaman surga. Nah kerinduan ini dulur, kalau kita memang benar-benar sekarang ini berpuasa. Selama hidup di dunia berpuasa, wanahan nafsa anil hawa, menahan diri dari hawa nafsu, maka insya fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka kampung halaman yang sedang kita tunggu untuk mudik, kita datangi untuk mudik adalah surga. Maka orang-orang beriman yang hatinya tidak ikut nafsu duniawi, bertobat, itu hatinya selalu rindu akan kampung akhirat. Sehingga panggilan yang ditunggu adalah tadi. Kalau takbiran di dunia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama ketika nyopir, rasanya gitu. Nah kita dalam perjalanan dunia ini dipanggil oleh Allah itu. Jangan kau, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ada lagi, la tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bih. Macam-macam. Jangan kamu terperdaya oleh itu. Itu loh, tunggu panggilan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah dulur, saya rasa lebaran kali ini, ayo kita maknai bahwa kita di dunia ini adalah sedang puasa. Mau minum minuman keras dilarang. Mau tidur terus tanpa sholat ya dilarang. Ada banyak larangan, tapi sebenarnya larangan-larangan itu adalah kita hanya diuji untuk berpuasa, untuk kemudian lebarannya nanti di akhirat. Sehingga jangan ingin berlebaran di dunia, karena lebaran kita adalah nanti di akhirat. Lebaran kita sederhana saja, setelah Ramadan kita lebaran Syawal, sekedarnya, jangan berlebihan, supaya tadi tidak menimbulkan inferior dan kemudian rasa minder dan lain sebagainya. Kita juga terlindung dari sombong dan angkara murka. Nah, kemudian kita tarik dari hidup kita ini, kita juga ayo berpuasa di dunia ini. Berpuasa apa? Menahan nafsu, menahan amarah, menahan iri, menahan dengki, menahan segala macam rakus terhadap dunia. Kenapa? Karena kita dijanjikan oleh Allah makan sepuasnya,
mewah sepuasnya, bahagia sepuasnya, bahkan khalidina fiha abada. Di akhirat nantilah kita akan kekal hidup selamanya. Itulah lebaran yang sejati. Kupatan yang sejati, kafatan yang sejati adalah nanti di akhirat. Meskipun Senin nanti saya sudah mulai nanti diisi dengan beberapa menu-menu opor dan lain sebagainya. Mari kita nikmati lebaran Syawal ini dengan tetap merindukan lebaran di surga nanti. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Sampai ketemu pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.